Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang ROS yang terbagi menjadi tiga, yaitu ROS Industrial, ROS Mobile, dan ROS Perception. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cikal Aryo Wicaksono dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Langsung saja. Di sini kita akan membahas ROS. Yang pertama ada ROS industrial, yaitu sebagai jembatan ke dunia industri. Lalu ada ROS mobile, yaitu untuk perencanaan gerak yang powerful. Yang terakhir ada ROS perception yang membuat robot dapat melihat lingkungannya. Nah, ketiga teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan sistem robotik industri yang cerdas dan fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan manufaktur di zaman modern. Setelah ini, pada bab ini, kita akan melakukan pengenalan ROS industrial. Apa sih ROS industrial itu? ROS industrial merupakan versi ROS yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar keamanan dan keandalan yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat integrasi sistem yang memungkinkan integrasi robot, sensor, dan software dalam satu ekosistem yang terpadu untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, di sini ROS Industrial juga memiliki multi-vendor support, yang dimana mendukung berbagai merek robot industri seperti ABB, Fanuc, KUKA, dan lain-lainnya. Nah, ROS Industrial ini menjembatani kesenjangan antara penelitian robotika dan aplikasi industri yang memungkinkan transfer teknologi lebih cepat dari laboratorium ke lantai produksi. Nah, selanjutnya ada arsitektur ROS Industrial. Yang pertama ada berbasis ROS, yang dimana menggunakan konsep dasar ROS seperti node, topik, dan service yang memungkinkan komunikasi antar komponen sistem. Nah, arsitektur modular ini memudahkan pengembangan dan integrasi komponen baru tanpa mengubah seluruh sistem. Lalu ada fitur tambahan industri yang dimana dilengkapi dengan kemampuan komunikasi real time yang sangat penting untuk aplikasi industri presisi tinggi. Nah, hal ini mendukung protokol industri seperti Ethernet, Modbus, dan Profinet untuk integrasi dengan peralatan industri standar. Nah, struktur ROS industrial ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dengan mempertahankan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan yang menjadi ciri khas dari ROS. Kemampuan di sini kita akan membahas kemampuan utama ROS industri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kontrol gerakan presisi, yang dimana memungkinkan robot melakukan gerakan dengan akurasi tinggi yang diperlukan. Lalu ada integrasi sensor 3 dimensi, yang dimana untuk mendukung berbagai sensor 3D seperti kamera deep, lidar, dan scanner laser. Yang terakhir ada interoperabilitas sistem otomasi. Nah, di sini ROS Industrial bekerja sama dengan sistem kontrol lainnya seperti PLC dan HMI atau Human Machine Interface untuk menciptakan solusi otomasi terintegrasi yang komprehensif. Nah, selanjutnya ada pengenalan Mobile. Mobile adalah framework utama untuk perencanaan gerak robot di ROS. Dengan Mobile, pengembangan dapat dengan mudah merencanakan dan mengeksekusi gerakan robot yang kompleks sambil menghindari tabrakan yang objek di sekitarnya. Framework ini mendukung berbagai jenis robot termasuk lengan robot, lengan humanoid, dan robot mobil dengan manipulator. Setup robot di Mobile. Yang pertama ada import URDF, di mana langkah pertama adalah mengimport file URDF atau Unified Robot Description Format yang berisi deskripsi tentang robot termasuk geometri, kinematika, dan properti dinamis. Lalu ada gunakan Mobile Setup Assistant, di mana tools grafis ini membantu untuk mengkonfigurasi robot untuk digunakan dengan Mobile. Lalu ada konfigurasi control and plugin. Langkah terakhir adalah mengatur controller robot dan plugin yang diperlukan untuk menghubungkan Mobile dengan hardware robot atau simulator. Nah, tentunya ada motion planning dengan RVS. Di sini
Pada bab ini terdapat empat tahap. Yang pertama ada pilih target gerak, yang dimana tentukan posisi akhir yang diinginkan untuk end efektor robot. Lalu ada kalkulasi lintasan, yang dimana Moval menghitung jalur optimal secara otomatis. Lalu ada simulasi visual, yang dimana itu untuk mempertinjau gerakan sebelum eksekusi. Yang terakhir ada eksekusi gerakan. Nah, di sini untuk menjalankan gerakan pada robot nyata atau simulasi. RVS sendiri menyediakan antarmuka atau interface visual yang intuitif untuk merencanakan gerakan robot. Selanjutnya, planner di Move. Di sini terdapat 4. Yang pertama ada RRT atau Rapidly Exploring Random Tree, yang berarti algoritma yang cepat dan eksploratif, ideal untuk menemukan jalur yang dalam ruang konfigurasi yang luas dan cepat. Selanjutnya ada STOM atau Stochastic Trajectory Optimization, yang dimana untuk menggunakan pendekatan stokastik untuk menemukan jalur optimal melalui ruang yang kompleks. Selanjutnya ada PRM atau Probabilistic Roadmap, yang dimana ini digunakan untuk efisiensi untuk ruang kerja yang kompleks dengan banyak rintangan dan menciptakan peta jalan yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir ada CHOM atau Covariant Hamiltonian Optimization. Ini, ini digunakan untuk mengoptimalkan lintasan dengan mempertimbangkan kelancaran gerakan dan jarak dari rintangan. Selanjutnya ada perception atau robot bisa melihat. Pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada point cloud data, di mana data 3D lingkungan yang dikumpulkan dari sensor seperti lidar atau kamera deep memberikan representasi spasial yang dapat digunakan robot untuk navigasi dan manipulasi. Lalu ada computer vision, di mana untuk menggunakan OpenCV untuk mendeteksi objek, pelacakan, dan pengenalan pola, memungkinkan robot untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dengan objek di lingkungannya. Yang terakhir ada sensor calibration. Proses penting ini untuk memastikan data sensor akurat dan terkoordinasi dengan sistem robot dan menghasilkan persepsi lingkungan yang tepat untuk perencanaan gerakan. Gak kerasa udah berakhir nih teman-teman penjelasan singkat dari saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.